Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Parapat. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri dari kelompok 4. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai berbasis virtual reality dengan MK Media Pembelajaran, yaitu dosen Pak Nurul Asikin SPD MPD. Di sini rekan-rekan saya ada Delta Oktami, Desma Kurniawati, Nurul Suhaida, diri saya sendiri Febianti, Nurhaliza, Nurfaliza, dan Reza Putri Pradiwa. Materi yang kami akan sampaikan yaitu mengenai media pembelajaran berbasis virtual reality, yang kedua penerapan media pembelajaran berbasis virtual reality, yang ketiga ada analisis progres tugas proyek berupa pengembangan media pembelajaran. Sekian dari saya materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sendiri. Baiklah, tanpa berpanjang waktu langsung saja kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai what's the virtual reality. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya virtual reality ini merupakan yaitu salah satu teknologi yang memungkinkan seseorang, baik itu sekelompok orang dan lain sebagainya, itu untuk melakukan suatu simulasi. Nah, simulasi ini baik itu terhadap suatu objek nyata dengan menggunakan komputer yang mana mampu membangkitkan suasana 3 dimensi atau yang lebih dikenal dengan istilah 3D, sehingga membuat pemakai seolah-olah terlihat secara fisik. Maksudnya itu pada saat kita menggunakan virtual reality ini sendiri, kita tuh seolah-olah berada di suatu dimensi tersebut atau dimensi lain. Jadi itu seperti misalnya nih, kita lagi bermain mengenai dimensi negeri dongeng. Nah, setelah kita menggunakan virtual reality ini sendiri, kita merasa kita itu berada di negeri dongeng tersebut. Nah, jadi nampak seperti nyata, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana sih peran virtual reality ini sendiri? Nah, adapun peranan dari virtual reality ini sendiri digunakan untuk mewujudkan suasana yang menyerupai dunia nyata, seperti yang saya bilang tadi, yaitu menyerupai dunia nyata ya. Serta virtual reality ini sendiri yang mana dia itu menggunakan yang namanya peralatan-peralatan yang dinamakan istilahnya glove, atau istilahnya bisa dikenal juga dengan istilah walker dan juga headset. Nah, mungkin itu ya teman. Langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu mengenai cara kerja dari VR. Nah, seperti yang telah kita ketahui, bagaimana sih cara kerja virtual reality ini sendiri? Nah, adapun cara kerja dari virtual reality ini sendiri, yang mana pada saat pemakaian kita itu melihatkan suatu dunia semu, seperti yang telah saya jabarkan sebelumnya. Kita itu seperti pada saat pemakaiannya itu kita seperti berada di suatu dunia semu yang sebenarnya berupa gambar-gambar yang bersifat dinamis atau yang dikenal dengan 3D tadi. Melalui perangkat headphone ataupun speaker, pemakai dapat mendengar suara yang realistik melalui handset, glove, dan juga walker. Jadi itu di dalam situ tuh kita bisa istilahnya bisa melihat, bisa juga mendengar. Nah, seperti itu namanya virtual reality atau cara kerja dari virtual reality sendiri. Seperti kacamata itu kita gunakan. Nah, kita pilih tuh kita mau berada di dimensi semu seperti apa. Misalnya seperti yang tadi negeri dongeng, kita pilih negeri dongeng. Nah, kita seolah-olah berada di dalam negeri dongeng tersebut. Nah, sehingga dunia itu menjadi semu dan kita berada di dalam virtual reality tersebut, kita berada di seperti dunia nyata. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Oktami. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan berdasarkan saya sebelumnya. Baik, materi selanjutnya yaitu
aplikasi virtual reality. Nah, adapun contoh penerapan aplikasi virtual reality ini dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama dalam bidang industri manufaktur. Nah, contohnya itu aplikasinya untuk pelatihan, pengujian rancangan, prototipe semu, analisis engineer, analisis ergonomik, simulasi semu, dan perakitan produksi pemeliharaan. Yang kedua ada dalam industri arsitektur. Nah, seperti yang kita ketahui ya, arsitektur ini tentunya memiliki rancangan awal. Nah, salah satunya itu aplikasinya perancangan gedung. Yang ketiga ada dalam kedokteran, industri kedokteran. Nah, contoh penerapannya itu pada pelatihan pembedahan, perancangan pembedahan terapi fisik, perancangan pembedahan dan terapi fisik. Yang keempat ada hiburan. Nah, hiburan ini contohnya itu ada taman virtual, museum virtual, arcade sama taman virtual. Nah, untuk contohnya itu kemarin Kemendikbud sudah mengadakan museum virtual. Nah, mungkin teman-teman sebagian sudah tahu ya tentang informasi tersebut. Nah, itu merupakan salah satu penerapan virtual reality. Nah, selanjutnya ada di bidang industri militer. Contohnya itu pelatihan, misalnya pilot, astronot, dan pengemudi, dan simulasi peperangan. Yang keenam ada penelitian dan pendidikan. Nah, kita sebagai calon pendidik, dan untuk virtual reality ini diaplikasikan dalam bentuk laboratorium fisika virtual, studi tentang topan, konfigurasi galaksi, pengajuan matematika kompleks. Baiklah, berbagai aplikasi virtual reality pada berbagai perusahaan dapat dilihat. Yang pertama ada SGS, Thomson Microelectronics, ya, sebuah perusahaan manufaktur semikonduktor di Phoenix memakai perangkat lunak bernama Super Cascade virtual reality untuk keperluan training dalam bentuk simulasi. Dan yang kedua ada Chrysler, perusahaan otomotif dari Amerika, menggunakan sistem virtual reality juga dalam perancangan mobil. Insinyur penguji penggunaan handset yang dihubungkan ke sebuah superkomputer, pemegang kemudi mobil mengamatan keadaan dalam mobil dan selanjutnya yaitu efek negatif dari virtual reality. Nah, selain kelebihannya yang sangat banyak dan luar biasa, ternyata virtual reality ini memberikan efek yang negatif terhadap pemakainya. Nah, orang-orang yang terlibat dalam penggunaan sistem ini atau pemakai kerap mengalami gangguan yang disebut dengan cybersickness. Pada penyakit ini, penderita akan merasakan ketegangan mata dan bahkan disertai dengan rasa pusing. Terkadang penderita secara psikologis masih terbawa suasana semu atau suasana yang tadi dirasakan oleh jika memakai virtual reality yang diciptakan oleh sistem virtual reality walaupun ia telah kembali ke dunia nyata. Nah, jadi untuk penggunaannya ini diusahakan atau disarankan menggunakannya jangan terlalu sering karena akan menyebabkan psikologis terganggu dan mengalami rasa pusing, ketegangan mata, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila keliru. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Suhaidah akan mencoba menjelaskan materi yang selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kita pada hari ini, di mana saya akan menjelaskan mengenai penerapan media pembelajaran berbasis virtual reality, di mana sudah dijelaskan ya teman-teman di awal-awal presentasi. Maka kita langsung saja bahwa sekarang kita berada pada revolusi industri 4.0. Nah, perkembangan revolusi industri 4.0 ini membawa pengaruh bagi virtual reality ini sendiri. Yang kedua, kebijakan tentang pentingnya pendidikan bergantung kepada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dengan adanya
teknologi ini maka seharusnya mempermudahkan kita untuk menyampaikan segala sesuatu, terutama dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, keterampilan abad ke-21 berpikir kritis, high order thinking skill atau HOTS. Nah, di mana sekarang ini seharusnya dengan berkembangnya globalisasi dan juga berkembangnya teknologi, sehingga selalu dipertemukan dengan teknologi-teknologi baru, harusnya bisa menjadikan kita sebagai manusia yang berpikir lebih kritis. Nah, yang keempat, kemampuan literasi, keterampilan riset, dan keterampilan STEAM. Nah, di mana tetap diperlukannya untuk semangat berliterasi, terutama dalam membaca. Selanjutnya, salah satu bentuk media penunjang pembelajaran di era 4.0 ini adalah virtual reality, di mana sedikit saya jelaskan, sekarang kita masa pandemi, tentu segala sesuatu yang berbau tentang pendidikan dan juga bidang-bidang lainnya sekarang ditutup, sehingga segala sesuatu harus dilakukan di rumah dan juga harus dilakukan secara virtual. Nah, bukankah seharusnya dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini mempermudahkan kita untuk menyampaikan dan juga mengedukasi segala sesuatu melalui teknologi? Maka virtual reality inilah merupakan salah satu penunjang utama dalam penyampaian media pembelajaran, terutama pada bidang biologi atau pendidikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis progres tugas proyek berupa pengembangan media pembelajaran. Di sini ada pun yaitu demografi mengenai VR atau virtual reality. Nah, teman-teman bisa lihat sini contoh dari gambar bagian depan VR, lalu bagian bawah dan juga bagian dalam dari virtual reality. Virtual reality merupakan contoh media pembelajaran interaktif yang bentuknya seperti kacamata yang terbuat dari bahan kardus. Untuk pembuatan media VR ini yaitu menggunakan aplikasi MileaLab untuk pengolahan pembuatan medianya, sedangkan hasilnya dapat dilihat di telepon genggam dengan kemampuan giroskop yang dimilikinya. Baik, demikian penjelasan dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Setelah teman-teman melihat bagaimana cara membuat sebuah virtual reality berbasis bahan yang mudah didapatkan seperti kardus, nah nantinya setelah melihat bagian luarnya, dalam, depan, dan sebagainya, dan kegunaannya, sebenarnya ketika semua itu telah terpasang dengan rapi, sudah siap digunakan VR berbahan kardus ini, maka teman-teman nanti telepon genggamnya bisa dimasukkan ke dalam VR yang telah terhubung tadi, kemudian bisa mendownload tayangan virtual reality melalui YouTube. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa melihat, oh ternyata begini, tanpa adanya alat secara langsung, misalnya terlalu mahal biayanya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar tayangan VR dari YouTube tentang solar system. Oke teman-teman, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desma Kurniawati. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari kelebihan virtual reality. Yang pertama ada interest, di mana interest mempunyai tampilan yang sangat menarik dan merupakan aplikasi yang terbaru dalam bidang IT. Yang kedua, real. Nah, real ini adalah langsung melihat bentuk, gambar, ukuran, dan warna. Lalu ada evolution, di mana evolution yaitu tingkat
validitas sangat tinggi dan memenuhi syarat untuk dipergunakan pada saat kegiatan pembelajaran. Dan dulu yang terakhir, ranking. Nah, ranking ini untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik terhadap materi atau konsep yang dipelajari.